Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke reaksi kimia karbon. Jadi nanti yang harus kalian pelajari setelah isomer itu adalah reaksi kimia karbon. Yang pertama itu ada yang disebut dengan reaksi apa? Reaksi substitusi ya, substitusi ya. Reaksi substitusi itu apa? Adalah reaksi pertukaran gugus ya, adalah reaksi pertukaran gugus. Jadi pertukaran gugus. Jadi gugus satu digantikan dengan gugus yang lain. Contoh, perhatikan. Jadi kalau saya punya senyawa semacam ini, misalkan di sini ada apa? Di sini ada Cl, lalu di sini H-nya berapa? 3, di sini H-nya 1, di sini 2, di sini H-nya berapa? 3. Ditambah dengan KOH berarti nanti produknya apa? Jadi kalian prioritaskan lihat senyawa ya, dari senyawa karbon ini mana yang paling elektronegatif. Nah, bagian paling elektronegatif itulah yang harus putus ya. Berarti ini putus. Cl itu lebih elektronegatif dari C, berarti ini min, ininya plus. Lalu KOH kalian ionisasi menjadi apa? K plus sama OH min ya. Nanti plus sama min, min sama plus, sehingga nanti ke sini itu akan diserang sama si OH gitu ya. OH masuk ke sini, K sama Cl bergabung sehingga produk yang kita hasilkan adalah CH3, CH2, lalu di sini CH, lalu di sini CH3. Siapa yang masuk yang menggantikan posisi si Cl itu adalah OH, lalu plus KCl. Ini adalah minor produk, yang ini mayor produknya. Oke, atau produk utamanya ya. Oke. Nah, itu untuk reaksi substitusi. Lalu yang kedua, itu ada reaksi apa? Ada reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi itu seperti apa? Adalah reaksi pengurangan gugus ya. Reaksi pengurangan gugus. Oke, pengurangan gugus, atau mungkin bisa disebut pengubahan ikatan apa? Pengubahan ikatan tunggal, pengubahan ikatan tunggal menjadi rangkap ya. Tunggal menjadi menjadi rangkap ya. Contoh, for example, jadi kalian lihat contohnya seperti apa. Ini misalkan kayak gini ya. Di sini saya punya Br. Nah, di sini kan ada H gitu ya. Ini H, di sini juga H, ini H, ini H, oke. Di sini H juga. Ada berapa H-nya? Ada 3. Nah, kalau reaksi eliminasi biasanya cuman pengkondisian saja, mungkin dalam suasana asam atau mungkin dalam suasana basah, mungkin juga dipanaskan ya. Jadi kalau ada kayak gini saja, kalian putuskan ikatan mana yang lebih elektronegatif, itu biasanya yang aneh. Ini berarti ini min, ini plus. Nah, kalau C ini plus itu disebut dengan karbokation. Ini yang bisa menstabilkan C plus ini itu adalah C samping kanan dan kirinya. Tetapi yang bisa menstabilkan, yang punya kemungkinan lebih besar itu adalah yang H-nya paling banyak. Di kanan ada 3H, di kiri ada 2. Berarti mana yang harus lepas? Yang ini. Misalkan boleh H yang ini juga, boleh yang bawahnya. Berarti ini min, yang ininya plus. Sehingga H plus sama Br nanti bergabung, min sama plus juga bergabung. Sehingga ini CH3, lalu ini CH2, lalu di sini masih ada 1H, di sini satu ikatan, di sini C, di sini masih ada 1H, di sini ada 1H. Min sama plus ini akan membentuk sebuah ikatan, oke. Berarti nanti jadi double bond. Plus apa? Plus HBr. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu disebut dengan reaksi eliminasi. Why? Kenapa? Karena ini dari ikatan tunggal menjadi double. Oke. Paham ya? Kemudian berikutnya lagi yang ketiga itu ada
adisi reaction ya, reaksi adisi. Reaksi adisi. Oke, reaksi adisi itu adalah reaksi penambahan gugus ya. Penambahan gugus. Oke, penambahan gugus ya. Atau boleh pengubahan ikatan rangkap ya, pengubahan ikatan rangkap menjadi tunggal. Ikatan rangkap menjadi apa? Menjadi tunggal. Jadi kebalikan dari mana? Kebalikan dari eliminasi. Andai kata saya punya struktur semacam ini, H-nya 3, sini H-nya 1, sini H-nya 2, ditambah dengan apa? Misalkan ditambah dengan H2. Nah, ini reaksi yang dihasilkan. Yang anehnya apa? Putuskan ikatan double bondnya, satu ikatan putus. Nanti si H ini kan H-nya 2, berarti satu H ke kiri, satu H-nya lagi ke kanan. Sehingga nanti kita bisa tulis CH2, ini CH, lalu CH3 gitu ya. Jadi satu H masuk ke yang kiri, satu H lagi masuk ke yang kanan, berarti jadi alkana gitu ya. Dari alkena jadi alkana. Nah, untuk reaksi adisi itu ada yang disebut dengan adisi Markov-Nikov ya. Jadi ada adisi Markov apa? Markov-Nikov ya, diingetin. Ini untuk Markov-Nikov, ingetin jika senyawa tak jenuh, oke, direaksikan dengan apa? Dengan asam halida, oke, berarti golongan 7A ya. Asam halida, HF, lalu HCl, HBr, kemudian HI, maka maka H dari asam tersebut ya, dari asam tersebut akan terikat pada C double bond, terikat pada C rangkap, yang H-nya paling banyak, yang H-nya paling paling banyak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Biasa orang mengatakan seperti itu. Andai kata saya punya CH2, lalu ini double bond CH, lalu CH3 ditambah dengan asam halida, misalkan HBr, produknya apa? Persis sama seperti tadi, putuskan ikatannya 1, lalu nanti di sini kan H-nya di sini ada 2, di kanan cuma 1, berarti H dari asam halida akan nempel di C yang H-nya banyak, berarti di kiri ya. Berarti nanti CH2 tunggal, CH, next ininya CH3. Kemudian di sini berarti siapa? Ini adalah H dan di sini adalah Br. Nah, seperti itu ya. Itu untuk adisi Markov-Nikov. Jadi wajib dengan asam halida ditambahkannya. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau ada Markov-Nikov berarti ada adisi anti Markov-Nikov dong. Ada adisi anti apa? Anti Markov-Nikov. Ingetin, kalau anti Markov-Nikov itu ada katalis yang disebut dengan H2O2. Ini sebagai pengarah atau perangsang pembentukan radikal bebas pada senyawa alkennya. Jadi kalau saya punya reaksi kayak gini CH2, ini double bond CH, lalu CH3 lagi ditambah dengan asam bromida, Cuman di sini lihat, hati-hati, ada ciri khas H2O2 ditambah katalis asam peroksida. Nanti sama seperti tadi, satu double bond ini putuskan ikatannya. Nanti H dari asam halida itu sekarang terikat pada C yang H-nya paling sedikit gitu ya. Jadi kebalikan dari yang tadi, berarti nanti H-nya ke kanan, kemudian sisanya ke kiri. Br-nya H2O cuman sebagai katalis saja, H2O2-nya ya. Berarti ini CH2, ini CH, lalu di sini CH3.
Berarti di sini siapa? Di sini itu adalah H-nya. Di sini siapa? Berarti BR-nya. Seperti itu ya. Itu berarti kebalikan dari Markov-Nikov kalau ada H2O2-nya. Oke, paham? Oke, ya seperti itu, ingetin. Lalu berikutnya yang ke berapa? Yang keempat itu ada yang disebut dengan reaksi apa? Reaksi oksidasi ya, ingetin reaksi oksidasi. Nah, untuk reaksi oksidasi yang pertama adalah oksidasi alkohol ya. Oksidasi alkohol diingetin. Untuk reaksi oksidasi alkohol itu yang pertama ada alkohol apa? Ada alkohol primer, diingetin. Kalau dioksidasi lambangnya O itu akan jadi aldehid, oke. Aldehid dioksidasi lagi itu akan berubah jadi asam karboksilat ya. Karboksilat. Coba kita masukin ke contohnya. Jadi kalau alkohol primer C yang ada OH mengikat satu C di sampingnya, berarti di sini misalkan H-nya di sini 2 ya. Nah, nanti yang berubah itu gugus yang C yang awalnya ada OH saja, sehingga ini kalau dioksidasi produknya sama persis, cuman gugus yang tadinya ada OH berubah jadi aldehid. Nah, nanti dia akan berubah lagi kalau teroksidasi, dia akan berubah jadi asam karboksilat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang paling kanan asam karboksilat, yang tengah aldehid. Yang paling mudah banget mengalami reaksi oksidasi adalah aldehid. Senyawa yang paling mudah mengalami oksidasi adalah aldehid ya. Itu untuk alkohol primer. Lalu yang kedua itu yang B, ada yang disebut dengan alkohol apa berarti? Ada alkohol sekunder. Kalau sekunder berarti mengikat berapa? Mengikat 2C di sampingnya. C yang ada OH-nya ya. Jadi nanti alkohol apa sekunder kalau dioksidasi itu jadi keton ya, ingetin. Keton dioksidasi lagi not reaction, tidak bisa bereaksi. Oke. Nah, kalau alkohol sekunder berarti dia harus mengikat 2C di sampingnya. Andai kata di sini. Nah, berarti di sini hanya satu H saja. Berarti ke sini ke kanan satu, ke kiri satu ya. Ini CH3, ini CH2, ini CH3. Oke, ditulis aja ininya. Kalau dioksidasi dengan KMNO4 berarti ini gugus yang berubah adalah C yang tadinya ada gugus fungsi ya. Berarti di sini jadi keton. Nah, kayak gini berarti kalau dioksidasi lagi sudah tidak bisa gitu ya. Oke. Lalu yang C itu ada alkohol apa? Ada alkohol tersier. Alkohol tersier not oxidation ya, berarti tidak bisa dioksidasi. Why? Kenapa? Karena kalau alkohol tersier itu sudah tidak punya apa? H lagi. C yang punya OH sudah tidak ada, not have it again. Jadi sudah tidak punya H lagi gitu ya. Oke, berarti ini tidak bisa bereaksi. Ya, kalau tadi kenapa bisa? Karena ini ada 1H, kalau yang tadi malah punya 2H, makanya dia 2 kali reaksi. Ya, itu untuk oksidasi, reaksi oksidasi. Lalu berikutnya yang keempat berarti kebalikan dari oksidasi, berarti ada reaksi apa? Reaksi reduksi gitu ya. Kalau reduksi berarti kebalikan. Yang pertama berarti kalau ada asam karboksilat ya, karboksilat direduksi biasanya lambangnya adalah H2, ini akan dihasilkan aldehid. Aldehid kalau direduksi lagi itu jadi alkohol apa? Jadi alkohol primer. Jadi tinggal dibalikin dari contoh yang oksidasi tadi ya. Kemudian yang B itu ada keton. Kalau keton direduksi berarti jadi apa? Jadi alkohol sekunder. Udah kayak gitu. Ya. Kemudian yang kelima itu ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester. Pembentukan apa? Pembentukan ester ya.
Dari mana? Dari alkohol, oke, alkohol dan asam karboksilat ya, karboksilat. Jadi dua reaksi, dua compound, dua senyawa direaksikan, tetapi syaratnya harus alkohol and acid karboksil ya. Jadi kalau misalkan saya punya isopropanol, andai kata saya punya OH semacam ini ditambahkan dengan asam asetat, oke, COOH, ini produknya apa? Karena ini asam berarti ini harus melepas H+, oke? Berarti nanti C yang ini yang ada OH-nya harus nempel. Jadi nanti kita tuliskan C-nya 2, sini O, lalu di sini masih ada O. Nah, C dari sana kita tempelin langsung. C yang tengah kayak gini berarti gitu ya. Ditambah apa? OH sama H berarti jadi water, H2O. Oke. Nah, itu disebut dengan esterifikasi. Jadi prinsip dasarnya sama. Udah aja nanti si H ini buang, nanti si C dari alkohol tempelkan gitu ya. Jadi ini macamnya semacam reaksi substitusi juga sebenarnya. Karena ini pembentukan ester kita sebut dengan esterifikasi. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah reaksi apa? Reaksi hidrolisis gitu ya. Hidrolisis ya. Hidro itu air, lisis penguraian, berarti penguraian oleh air. Reaksi hidrolisis. Nah, sekarang coba andai kata saya punya misalkan ester, ini CO, lalu sini O, di sini C, H3 misalkan, ditambah dengan H2O, nanti produknya apa? Berarti ini putus, ini min, ini plus, H2O kita ionkan berarti H plus sama OH min. Nah, yang min berarti sama plus, ini ke sini diserang, yang ini diserang sama OH. Sehingga produknya adalah C, O, sini O masih siapa yang nempel? H-nya. Lalu CH3 siapa yang nempel? OH-nya gitu ya. Berarti ini jadi metanol dan asam asetat lagi, kembali ke semulanya ya. Itu untuk reaksi apa? Reaksi hidrolisis ya, diingetin. Kemudian berikutnya ada yang terakhir itu adalah reaksi saponifikasi ya. Saponifikasi. Apa itu reaksi saponifikasi? Adalah reaksi penyabunan ya. Oke, reaksi penyabunan atau pembuatan sabun. Agak dekat dengan kata-kata sampo. Sampo menghasilkan busa, sabun pun menghasilkan busa ya. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada senyawa misalkan asam karboksilat tapi biasanya dalam bentuk ester ya. Oke. Ini COOH ditambah dengan Na gitu ya. Berarti ini NaOH, sorry bahasanya. Berarti nanti ini Na plus sama OH min. Ini fragmentasi, ini min, ini plus gitu kan ya. Berarti produknya adalah Oke. Nah, di sini berarti C, oke, C, next C lagi, kemudian O, di sini O, siapa yang nempel? Ini Na, oke. Plus apa? Plus H2O. Ini kita sebut dengan sabun keras. Ya, kenapa sabun keras? Karena bahasa yang digunakan adalah Na. Nah, kalau sabun mandi, kalau sabun keras berarti rinso ya, deterjen kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti kalian menggunakan basanya basa apa? KOH, berarti itu nanti kita akan dapatkan sabun lunak ya. Sama berarti ini putus, ini min, ini plus, ini K plus, ini O, OH min juga. Berarti produknya adalah semacam ini, CO, sini O, di sini K, plus apa? Plus air juga. Nah, ini kita sebut dengan sabun lunak ya. Oke, paham sampai sini? Jadi yang membedakan hanya basanya saja. Oke, reaksi cuman itu saja ya. Jadi nanti kalian tolong ingatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.